Baik, selamat pagi teman-teman sekalian. Jumpa kembali bersama saya Agus Mulyana. Pada video kali ini, kita akan sama-sama belajar mengenai pemrograman Android. Ada banyak cara dan tools yang dapat kita pilih dalam membuat program Android. Pada video pertama di sesi pemrograman Android ini, izin saya memberikan atau sharing mengenai penggunaan salah satu tools yang dapat kita gunakan yaitu Basic for Android. Nah, sebagai awal teman-teman silahkan kunjungi alamat ini. Ini adalah website utamanya yang nanti di bagian bawah saya tunjukkan tidak hanya menyediakan IDE ya, Integrated Development Environment untuk pengembangan aplikasi, dalam hal ini B4A Basic for Android, tapi juga ada untuk yang lainnya. Oke, pada bagian atau pada sesi video kali ini saya akan fokus bagaimana pengenalan awal fungsional dan juga contoh membuat aplikasi berbasis B4A. Oke, lebih lanjut mari kita klik di More Info. Teman-teman di sini akan dipandu mulai dari instalasi JDK-nya dulu karena tetap menggunakan Java sebagai middleware perantara dari bahasa basic yang nanti akan digunakan di IDE sebagai default, tapi pada akhirnya tetap harus melewati Java compiler. Oke, jadi teman-teman wajib menginstal. Di langkah pertama, ikutin saja sampai selesai. Nanti tinggal di unzip, taruh di sesuatu alamat di drive C teman-teman. Yang kedua, karena kembali kita akan berbicara membuat program Android, maka tentu harus patuh terhadap aturan Google, yaitu tentang penggunaan SDK. Nah, teman-teman bisa lihat nanti di sini sudah disediakan SDK Tools dan juga SDK terbaru yang tinggal diambil, ya disimpan di drive C di folder tertentu. Ikutin dulu di langkah kedua. Oke, langkah ketiga download IDE-nya yaitu B4A-nya sendiri. Silahkan tinggal diinstal seperti biasa. Nah, langkah keempat teman-teman adalah nanti kita di Google Play mendownload suatu aplikasi namanya B4 Bridge. Ini ada di sini. Nah, ini yang paling kiri tinggal di search subnya application, kata kuncinya B4 Bridge sebagai media perantara agar target perangkat dalam hal ini handphone kita, smartphone kita dapat dikenali dan muncul di IDE B4A untuk memudahkan pada saat debug ataupun rilis modenya ya. Oke, saya kembali ke sini di langkah kelima. Nah, ini yang akan saya pandu. Ini detailnya bisa bergabung di community-nya dan juga cukup banyak tutorial berkaitan dengan penggunaan IDE ini dan beberapa studi kasus. Namun pada video kali ini akan saya mulai dari bagaimana menggunakan IDE. Untuk langkah-langkah installnya saya skip, teman-teman bisa lakukan karena tidak terlalu sulit ya. Silakan diikuti. Oke, saya tunjukkan kalau nanti sudah selesai menginstal, dia akan masuk di C seperti ini. Oke, teman-teman bisa lihat. Nah, ini yang Android yang tadi saya sebutkan. Oke, di Android. Nah, nanti kita akan menggunakan di sini di platform ada beberapa SDK. Saya by default masih menggunakan SDK 30. Oke, yang kedua adalah yang Java tadi. Saya ada di sini. Teman-teman bisa lihat. Maaf, ada di sini. Nah, ada Java. Nanti di sini sudah terlihat SDK-nya. Misalkan saya panggil SDK yang 18, maaf, JDK yang 18 ada di bin, nanti ada Java compiler ini yang digunakan ya. Oke, teman-teman sekalian, terus untuk yang B4 Bridge-nya itu sudah terinstall di handphone. Teman-teman dapat melihatnya ada di sini. Nah, nanti munculnya kira-kira seperti ini. Oke, teman-teman sekalian, saya kembali ke bagian utama, yaitu dipastikan semua langkah-langkah yang ada di sini sudah selesai. Saya ulangi ada 4 langkah, 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, teman-teman sekalian jika ini sudah dilakukan dan komplit langkah 1 sampai 4, kita tinggal buka B4A-nya. Ini saya sudah buka, tinggal di file new. Nah, di new-nya ini ada banyak pilihan. Kita pilih dulu yang default. Teman-teman ada pilih di sini. Nah, ini bisa dilihat. Oke. Bisa dilihat kita kan menggunakan alamat penyimpanan. Misalkan saya pilih di dokumen, saya pilih latihan saja.
Oke, saya buat foldernya dulu. Oke, mana tadi pindah ke atas. Latihan. Nah, ini latihan Android. Oke, di folder latihan Android, saya buat folder latihan 1, nama projectnya. Oke, nah by default dia ngeluarin templating seperti ini. Oke, nah ini area untuk pengaturan, untuk pengkodean. Nanti salah satu yang memudahkan di penggunaan B4 adalah software ini, tools ini menyediakan 2 area. Satu untuk pemrograman, area coding, satu area desain UI UX. Baik, kita mulai dari bagian atas pengenalan satu persatu. Bagian region project attribute adalah berisi bagaimana atau area kita mengatur nama aplikasi. Misalkan di sini namanya latihan 1. Oke. Ini version code-nya saya biarkan default, version name-nya biarkan. Misalkan kalau versi 1, versi 1.0, 1.0, atau 1.1 dan seterusnya. Bagian ini yang support oriented adalah nanti aplikasi kita apakah by default posisinya hanya portrait atau landscape. Kalau ini ketika aplikasi diinstal apakah di internal memori handphone atau di eksternal. Baik, kalau sudah ini tinggal ditutup regionnya supaya nggak terlalu numpuk. Baik, yang bawah ini ada proses global. Nah, di bahasa pemrograman kita pernah belajar mengenai variabel global dan lokal. Nah, ini di bagian proses global adalah kita menggunakan atau dialokasikan untuk mendeklarasikan variabel global. Jadi ini bisa kita hapus. Kita buat dim, misalkan nama string. Nah, nama ini nama sebagai variabel variabel global. Oke, maknanya apa? Jadi kalau kita nih ada yang salah. Kenapa demikian? Karena tadi ada yang dihapus. Saya hilangkan dulu. Oke, supaya tidak jadi error. Di sebelah kanan ini ada warning tadi dan error. Ini logs penunjuk ya. Saya kembali ke sini. Oke, dim ini sebagai bahasa baku mendeklarasikan variabel dimension, bisa private, bisa dim. Lalu ada nama variabelnya yaitu nama, lalu ada penghubungnya s, lalu ada tipe datanya ya. Kalau saya bikin lagi dim nilai s integer. Nah, ini juga bisa. Ini nilai tipenya sebagai integer. Maknanya kalau kita mendeklarasikan di sini, maka semua nama-nama yang ada di sini, nama ya, nama variabel dan nilai itu akan dikenali oleh semua activity dalam aplikasi kita. Misalkan nanti kita by default dikasih activity main, nanti dari main kita masuk ke home atau dashboard, dari home masuk ke bagian profil, bagian transaksi dan seterusnya, maka semua variabel yang ada di sini akan dikenali sebagai variabel global dan bisa di-accept, bisa digunakan, dikenali di semua bagian activity tersebut. Baik, saya hapus dulu. Sementara ini adalah bagian activity atau bagian deklarasi variabel lokal. Maknanya apa? Ini hanya dikenali di area activity ini. Nah, di area activity ini. Activity. Nah, oke, jadi hanya dikenali di area activity ini. Jadi kalau saya deklarasikan ini, misalkan dim x as integer, maka x ini hanya milik activity main. Ketika saya nanti bikin baru activity-nya, misalkan di sini saya bikin activity yang lain, misalkan ini home. Nah, di sini nilai yang barusan, variabel yang barusan tidak bisa muncul di sini. Saya harus bikin deklarasi ulang kalau ada kebutuhan variabel yang relatif sama. Itu bedanya. Oke. Berikutnya di bagian bawah adalah kita diberikan area pengaturan layout. Ini yang tadi berkaitan dengan bagaimana file yang hasil desain kita di bagian UI UX bisa dipanggil di sini sesuai namanya. Nanti kita buktikan bagian bawah. Nah, mereka kan semua Android metodenya ada beberapa step. Misalkan activity create waktu pertama kali ada activity resume itu ketika activity sudah di close bukan di pause ya, ketunda dulu gitu, nanti bisa dipanggil kembali. Lalu berikutnya ada pause ketika ada penekanan, ke
Resume itu kalau disimpan sementara ke background dulu ya, nanti dimunculkan kembali ke foreground maksudnya gitu. Kalau pause berarti ada penundaan dulu, nanti di hold sementara, nanti ada dilanjutkan kembali. Sementara yang bawahnya sebetulnya ini sudah bagian dari event trigger. Baik teman-teman sekalian, di bagian kanan sini ada logs. Logs itu menunjukkan waktu debug dan juga membantu sekali programmer untuk melihat tracing kalau ada anomali atau error dari semua area pemrograman yang area aplikasi atau activity yang kita buat. Baik, ini adalah struktur filenya. Kita punya home yang tadi dibuat, lalu juga ada main. Nah, masing-masing punya tadi state activity-nya. Ada create, pause, resume, dan seterusnya. Oke, ini library. Nah, salah satu yang membantu sekali di IDE B4 adalah kita sudah disiapkan library-library. Dan kalau butuh, kita tinggal mendownloadnya di situs yang tadi. Sebagai contoh, saya nyari library GPS. Ini sudah ada, tinggal di checklist. Maka dia akan masuk ke library yang digunakan oleh aplikasi kita. Nanti sifatnya library ini kan menjadi kelas ya. Kita tinggal panggil saja atributnya apa saja yang ada di kelas GPS ini pada saat dipanggil. Misalkan kalau kita deklarasikan di sini dim dim cp1s GPS. Nah, dia sudah punya. Nanti di sininya bisa dipanggil apa misalkan kita bikin speed. Nah, misalkan bikin speed atau yang lain kita tinggal panggil latitude 1 dan seterusnya. Oke, itu nanti di sesi yang berikutnya. Sekarang kita penjelasan lagi di bagian sini adalah filenya dan paling kanan yang tadi logs ya. Oke, dia catat semua aktivitas kita selama menggunakan area IDE ini dan juga pada saat nanti hasil compile kepada target. Oke, teman-teman sekalian, berikutnya adalah di menu project. Saya jelaskan sedikit di sini ada build configuration. By default dia hanya B4A example. Kita bisa ganti misalkan com.latihan.kampus misalkan gitu. Nah, atau tugas atau apapun lah ya. Nah, ini bisa diberikan ini menjadi uniqueness atau keunikan nama package. Kita tinggal oke. Kedua, kalau teman-teman pengen ganti icon silahkan di sini, silahkan pilih iconnya di sini. Cari ya yang sesuai, tinggal download atau bikin. Oke, saya tidak lanjutkan yang pengambilan icon. Ada hal yang penting sebelum dilanjutkan, yaitu kita mengkonfigur dulu IDE ini. Nah, teman-teman bisa lihat di menu tools, mulai pilih menu tools. Teman-teman lihat di menu tools. Oke. Oke, di sini teman-teman bisa lihat ada banyak. Ya, yang mulai adalah saya dari configure path. Tadi di awal disebutkan kita butuh Java. Jadi teman-teman tinggal pilih di sini Japax yang tadi adanya di mana folder Javanya. Kalau saya kebetulan ada di C, program file, ada Java. Nah, ini ya, ada JDK, misalkan yang ini, ada bin, nah ini ada Japax, tinggal diambil ya. Oke, itu yang pertama. Kalau nanti kebutuhannya untuk pengaturan penambahan di SDK, tinggal klik SDK Manager. Sekarang saya tidak tunjukkan dulu. Teman-teman yang kedua adalah milih SDK-nya. Tinggal browse, pilih yang tadi di C, punya ada Android, pilih platform, pilih folder SDK yang akan digunakan. Ini ada Android. Saya menggunakan SDK 30, tinggal diklik ininya Android-nya. Oke. Nah, cukup dua ini yang harus diatur. Yang additional libraries dan share module itu opsional atau edisional. Nanti kalau butuh library tambahan yang tidak disimpan di alamat library utama, tinggal disimpan dan dicari di menu yang submenu yang ketiga ini. Oke, saya oke dulu, saya cancel karena sudah disetting. Yang berikutnya adalah menghubungkan dengan perangkat. Nah, tadi di awal disampaikan kita harus menginstal B4 Bridge yang ada di Google Play untuk di perangkat handphone kita. Silahkan diinstal dan dipastikan sudah dijalankan. Di bagian atas B4 Bridge yang ada di handphone kita muncul nama IP yang dimiliki oleh handphone kita itu. Saya di sini menggunakan Samsung yang ini karena satu grup jaringan dia langsung ketahuan dan terdefinisi berapa alamatnya, alamat IP-nya ya. Tinggal diklik. Nah, nanti ketahuannya di mana? Ada di bagian bawah. Nah, di bawah sini akan ketahuan, yaitu
statusnya connected atau tidak connected. Saya pilih tool, saya konekkan dulu. Nah, di bawah ini, di kiri bawah kelihatan B4 bridge-nya sudah terhubung dengan nama perangkatnya dengan statusnya pada saat kapan. Ini sudah siap. Artinya, ketika kita nanti mau debug ataupun mau rilis, bisa langsung masuk ke target yang sudah dihubungkan, yaitu ini. Baik, di bagian kanan tengah ini ada pilihan, yaitu ada dua yang sering digunakan, menu debug dan rilis. Saya pilih debug dulu untuk memudahkan. Oke. Nah, teman-teman sekalian, sekarang kita akan membuat UI UX. Jadi membuat tampilan menu berbasis graphical. Dari mana itu? Kita mulai dari menu utama designer, open designer. Nah, by default akan diberikan satu IDE, areanya seperti ini, ada beberapa tampilan yang nanti bisa dieksplor. Saya fokus dari ngambil objek dulu. Teman-teman sudah ada objek di sini ya, button 1. Kita bisa nambahin label, tambahkan di sini. Oke, teman-teman bisa lihat, saya tambahkan juga ada edit text 1. Oke, saya tambahkan juga di sini ada button 1 lagi. Oke, teman-teman sekalian sudah melihat ada penambahan objek. Nah, bagaimana kita mengeditnya? Teman-teman bisa lihat di sini, ini ada edit objek. Jadi bagian sebelah kirinya adalah properties dari objek yang kita pilih. Misalkan edit text, kita ganti namanya edit text 1. Ya, kita biarkan. Sementara label juga kita bisa atur label 1. Nah, ini button. Saya persingkat menjadi button 1. Di bagian bawah itu ada teks yang muncul. Misalkan saya ganti ini bukan klik, tapi menjadi cetak untuk nama. Nah, dan perhatikan di bawah, ini bisa kita atur propertiesnya. Teman-teman bisa lihat ya, font size, terus apa namanya, kita bisa gabungkan dengan image, besarnya font, dan lain-lain. Yang kanan saya ganti dengan namanya button 2. Button 2 ini saya gunakan untuk hapus. Oke. Nah, di area GUI-nya sudah selesai. Mari kita gabungkan bagaimana dari area GUI ini bisa dipanggil dan digunakan objek-objek ini di area pemrograman. Langkah pertama, simpan dulu teman-teman sekalian. Ya, saya kasih dengan namanya BG1, background 1, atau saya ulangi ya, layout 1. Oke, namanya layout 1, nama yang ini. Nanti kita bisa nama layout, bisa. Dalam satu aplikasi boleh beberapa layout, sangat boleh. Ya. Ini untuk yang main saja. Nah, bagaimana kembali agar area objek-objek ini dapat dikenali? Mari kita lakukan generate variabel dari objek GUI ini agar muncul di area coding. Langkah pertama, klik objeknya, klik kanan, generate, tinggal dim, otomatis muncul. Nah, selain mendeklarasikan nama variabel pada objek itu, juga dapat kita berikan event triggernya. Pada saat kapan objek ini akan difungsikan kalau memang akan digunakan sebagai trigger on click, mouse over, dan lain-lain. Nah, tapi karena kita fungsinya tidak seperti itu untuk edit text, cukup deklarasi saja. Begitupun untuk label. Label juga deklarasi saja. Nah, beda perlakuan dengan button-button itu pasti ada interaksi dengan user, dalam hal ini event trigger pada saat diklik atau long click. Jadi klik kanan 2 kali, ini ada deklarasikan, setelah itu dia harus dipilih pada saat kapan men-trigger fungsi yang ada di dalamnya pada saat diklik. Lakukan cara yang sama untuk button kedua. Baik, semua objek di sini sudah kita simpan dan juga kita definisikan variabel serta fungsinya. Mari kita kembali ke area coding. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Di sini sudah muncul edit text 1, label 1, button 1, button 2. Ya, pun di bawahnya bisa dilihat ini button 1. Nah, ini button untuk cetak. Saya kasih komen, komennya cukup petik 1 ini. Button untuk hapus. Oke, tinggal di enter. Ini juga sama. Nah, kita kembali ke fungsinya. Tadi kan udah dibuat
Nama activity-nya kita tinggal panggil di sini. Jadi kalau kita mulai dari awal, kita dari sini, activity.loadLayout, ini string dipanggil. Nah, dia langsung muncul. Layout yang mana yang dipakai? Tadi saya bikin layout 1, berarti layout 1 karena string dikutip 2. Oke, sudah. Nah, untuk memudahkan bagaimana satu bagian, satu baris itu sudah dieksekusi atau tidak, pada bagian pertama saya tambahkan logs. Log, ini string ya. Meload layout. Oke, string. Berikutnya, saya akan coba menampilkan tulisan. Nah, tulisan dari mana? Tulisan yang ada di edit text akan saya salinkan ke label. Berarti saya akan memindahkan isi edit text 1 terhadap label. Ingat kaidahnya dari kanan ke kiri. Berarti dari kirinya adalah label 1 dot text aturannya sama dengan edit text 1 dot text. Oke, ini kita belum menggunakan error trap. Nanti di sesi berikutnya kita belajar bagaimana kalau kosong dan seterusnya. Sekarang yang kedua adalah menghapus. Nah, ini menghapus berarti saya akan bikin perintah hapus. Oke, sudah selesai. Nah, ini untuk hapus, ini juga untuk stuck. Jadi semuanya sudah disiapkan, teman-teman. Nah, bagaimana untuk selanjutnya? Kalau sudah siap, nah, mari kita persiapan untuk compile. Jangan lupa kita tambahkan log di sini. Di bawah ini hapus, ya. Oke. Nanti log ini akan muncul di sini, teman-teman. Akan muncul di area log sini. Oke, kalau sudah, tadi semuanya saya ulangi, pengaturan eh, configure page sudah, pengaturan project sudah, ya, build configuration icon sudah, ini manifest kita belum bahas, yang lain juga nanti seiring waktu pelan-pelan dibahas. Ini kembali modenya ada debug, ada release. Kalau debug itu aplikasinya tidak langsung diinstal di aplikasi dan pada saat maaf tidak langsung ditarget dan pada saat dijalankan dia harus terkoneksi dengan laptop kita sebagai induk aplikasi. Sementara kalau sudah rilis, semua file itu sudah di-load menjadi installer dan diinstal seperti aplikasi biasa di target. Baik, kita pilih debug dulu. Kalau sudah tinggal klik icon start atau F5 atau run ya. Kita tinggal lakukan ini. Perhatikan di sini proses compile sedang jalan. Nah, teman-teman bisa lihat sampai selesai. Targetnya ini sudah install ke perangkat. Nah, sudah sukses dan di perangkat akan muncul nanti, silakan buka handphone atau smartphone masing-masing, pasti akan muncul nama aplikasi kita untuk minta diinstal. Saya akan tunjukkan di log sini ya. Nah, di nanti sebelah kanan sedang diinstal, dibuka. Nah, ini kelihatan sebelah bawahnya nih, meload layout. Oke. Saya akan tulis misalkan nama saya. Saya tekan button cetak. Nah, dia akan mengeksekusi dan mencetak tulisan. Sekarang saya tekan button hapus, dia hapus. Oke, sampai sini dulu teman-teman sekalian. Nanti kita lanjutkan di sesi lanjutan video berikutnya untuk mengkonfigurasi beberapa area dan masuk ke beberapa studi kasus untuk pembuatan aplikasi yang lain. Mohon maaf jika ada yang salah, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.